Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Harapan Ibu kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hai guys, hari ini ketemu lagi dengan Bu Afrina dengan materi yang berbeda dari kemarinnya. Hari ini materinya adalah yang berjudul orang-orang merugi. Anak-anakku sekalian, dalam kenyataan kita sehari-hari, semua manusia yang hidup di dunia ini, maupun apakah dia itu anak-anak, orang dewasa, remaja, lansia, atau siapapun, tak satu pun yang namanya manusia itu hidup dalam keadaan merugi. Begitu juga siapapun manusianya, laki-laki, perempuan, sekalipun identitasnya double pun, tak satu pun yang ingin hidupnya dalam keadaan sengsara. Betul gak guys? Pasti jawabannya betul. Tapi kenapa dalam kenyataannya yang kita inginkan itu malah berbalik, tidak sesuai dengan fakta. Ada yang kita inginkan, tetapi yang kita dapatkan kebalikan dari yang kita inginkan. Tapi kadang malah tidak kita inginkan, tapi malah itu yang kita dapatkan. Dalam mendapati fakta-fakta tersebut, kita mendapatkan fakta yang pahit. Ketika fakta yang pahit, masalah yang besar yang menimpa diri manusia tersebut banyak terjadi di masyarakat. Mereka menyikapi masalah-masalah itu dengan berbagai macam hal. Ada mereka yang menyikapinya dengan baik, mereka menyikapi dengan sikap yang positif. Dia tahu bahwa kesengsaraan ini, penderitaan ini adalah datangnya dari Allah, bahwa yang terjadi di dunia ini bukanlah merupakan kerugian yang hakiki, karena kerugian yang hakiki itu adalah nanti adalah kerugian di akhirat kelak. Namun anak-anak ibu sekalian, ada yang menyikapi kerugian, ada yang menyikapi problema ini dengan yang sangat ekstrim. Apa sangat ekstrimnya? Ada yang menyikapi dengan cara sampai menzolimi diri sendiri. Berapa banyak kita dengar di sana, di luar sana, gara-gara masalah. Pernah ngerasain gak guys? Putus cinta lalu frustasi gak makan. Putus cinta yang perempuan rambutnya dibotakin, ada kan? Itu bagaimana? Berarti dia menyikapi suatu masalah yang datang dengan cara yang tidak positif. Masih tetap dalam keadaan berpuasa dan semangat kan anak-anak ibu semua, SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri. Kita balik lagi ke belakang tadi. Orang yang merasa merugi, ketika dia merugi di dunia, banyak hal yang dia lakukan. Pada hakikatnya kerugian yang dia temukan di dunia, apakah itu berupa kemiskinan atau keadaan yang dia temukan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, menurut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarganya di hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang hakiki. Jadi dalam ayat di atas, anak-anak ibu sekalian, peserta pesantren Ramadan atau penumbuhan budi pekerti secara online, ingatlah bahwa kerugian yang hakiki itu adalah kerugian yang akan kita terima nanti di akhirat kelak. Apa berupa apa? Yaitu akan kita dapatkan dengan kerugian, dengan timbangan yang akan diberikan oleh Allah, dengan beratnya timbangan keburukan dibandingkan dengan timbangan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan ada kebaikan yang paling baik, dan di antara keburukan-keburukan yang diterima ada keburukan yang paling buruk. Di antara kerugian ada kerugian pun yang paling buruk.
dalam hal ini kita menyebutkan perkara rugi, maka perkara rugi yang paling besar adalah ketika manusia itu menzolimi agamanya sendiri. Sampai-sampai menzolimin yang dimaksud adalah ketika hari ini dia berakidah kepada Allah, namun karena pengaruh segala macam pengaruh dari agama orang lain atau pengaruh dari pergaulan, sehingganya mereka sampai melecehkan, sampai menzolimi agamanya sendiri. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai terjadi pemurtatan dalam dirinya sendiri. Makanya Rasulullah selalu berdoa, wala taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah pada agama kami. Rasulullah telah mendoakan kita semua agar oknum-oknum yang ada dalam agama Islam, sekalipun dia tersesat, tapi jangan sampai melecehkan agamanya sendiri. Di antara yang tadi Ibu ceritakan, masalah rugi, masalah untung, masalah kesengsaraan, kita lihat hari ini, ada nggak di antaranya nanti akan tertimpa atau menimpa diri kita sendiri? Apa ciri-ciri orang yang merugi tersebut? Atau ciri-ciri orang yang menderita kerugian itu di akhirat kelak? Yang pertama adalah orang yang melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Apa itu maksudnya? Allah memberikan rentangan waktu yang sangat panjang kepada mereka. Kalau Allah memberikan umurnya selama 63 tahun yang disamakan dengan umur Rasulullah, tetapi selama 63 tahun kita umpamakan baliknya itu dari umur 10 tahun sampai batas 63 tahun, beliau belum mampu memaksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Maka ketika orang tersebut dari umur yang diberikan oleh Allah banyak melakukan atau banyak mengisi hal-hal yang negatif, maka itulah mereka yang disebut dengan salah satu ciri-ciri orang yang merugi. Siapa lagi yang kedua? Yang kedua itu adalah mereka atau sekelompok manusia. Pastinya dia adalah orang Islam, karena kita bahas di sini adalah orang Islam. Siapa mereka? Mereka itu akan beribadah, akan patuh melaksanakan ajaran yang ada dalam agama Islam. Dia rajin sholat, dia rutin baca Al-Quran, dia rajin bersedekah. Tapi ada timingnya, ada waktu. Kapan dia melakukan? Ketika dia sedang mendapatkan anugerah atau kebaikan menurut dia dari Allah. Tapi ketika itu pergi, maka dia kembali lalai kepada Allah. Adakah kita lihat tetangga atau dimanapun, ketika dia lagi dapat rezeki, lagi banyak uangnya, rajin ke masjid, rajin sholat, kadang sampai sholatnya sampai di selfie. Tapi ketika itu tidak ada, tapi yang demikian, yang diinginkan oleh agama itu adalah beribadahlah kamu dimanapun, kapanpun waktunya, tanpa memilih kondisi kita senang ataupun susah. Ciri yang ketiga, orang yang merugi itu adalah orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga mereka, sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pasangan, suami istri, pengantin baru, dia akan apa yang mereka idolakan? Seperti kemarin Atta dan Halilintar, mereka pasti sebelum terjadi pernikahan beliau itu sudah merencanakan. Halilintar pengennya punya anak berapa? Ada yang tahu nggak guys, nonton kan? 15 katanya. Artinya apa? Mereka pengen punya keturunan. Begitu juga orang ketika baru nikah pengen hidup kaya seperti yang disampaikan tadi. Tapi yang dimaksud di sini, apakah orang dilarang untuk mendapatkan keturunan? Tidak, karena tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Apakah orang dilarang untuk kaya? Tidak, malah harus. Tapi yang dilarang adalah ketika harta, ketika anak tadi menghalangi kita untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Anak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat, harta menjadi alasan untuk melalaikan sholat. Sehingganya Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjang agar harta keturunan yang kita miliki tujuannya adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu sekalian, demikianlah beberapa poin yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, ciri-ciri orang yang merugi itu adalah diberikan kesempatan oleh Allah yang seluas-luasnya, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, merugilah dia. Yang kedua adalah ketika dia melaksanakan perintah Allah atau beribadah, ketika mendapatkan kesenangan, ketika kesengsaraan itu datang, maka dia tidak beribadah lagi kepada Allah, malahan na'udzubillah sampai menyalahkan Allah dan nasibnya. Bagaimana caranya untuk mengatasi? Yang ketiga adalah mereka termasuk orang yang merugi karena menjadikan anak dan hartanya sebagai penghalang untuk beribadah kepada Allah. Belum ada istilah terlambat kaum muslimin dan kaum muslimat untuk mendapatkan hal yang baik di hadapan Allah. Ada perintah. Satu, berimanlah kepada Allah. Yang kedua, ikutilah Rasul. Yang ketiga, berjalanlah di jalan Allah. Yang keempat, bacalah Al-Quran. Yang kelima, dirikanlah sholat yang sempurna, bayarkanlah zakat, bersedekah. Intinya, lakukanlah kebaikan itu dimanapun dan kapanpun, selagi umurmu masih diberikan oleh Allah, selagi napasmu masih digerakkan, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bulan Ramadan yang suci ini menjadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Harapannya kita semua, keluarga besar SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri, selalu menjadi orang yang beruntung di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.